Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden yang akan datang dan namanya sudah viral. Ada nama Pak Prabowo, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Tiga nama ini teman-teman yang selalu menghiasi berbagai lembaga survei. Dan ketika tokoh itu yang sering dibicarakan di media sosial adalah Pak Anies Baswedan. Baik yang pro kepada Pak Anies Baswedan maupun yang kontra kepada Pak Anies Baswedan. Yang pro maupun yang kontra itu akan menghasilkan elektabilitas Pak Anies Baswedan semakin tinggi teman-teman. Karena namanya tokoh itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itu adalah hal yang biasa. Namun kalau kita melihat perkembangan hari ini teman-teman, nama Pak Anies ini terus dibicarakan publik. Kenapa begitu? Karena Pak Anies ini akan segera selesai dari jabatannya dan Pak Anies tetap tidak mengendorkan semangat bekerja untuk Jakarta. Ini sesuatu yang luar biasa. Beberapa hari Pak Anies sudah selesai, 16 Oktober 2022. Dan kesediaan Pak Anies kemarin pada waktu di Singapura juga menjadi perbincangan di media massa, di mana Pak Anies ini mau menjadi calon presiden jika ada partai yang mengusungnya. Karena Pak Anies itu memang berangkat dari profesional, Pak Anies bukan kader partai politik. Bahkan di 2017 ketika Pak Anies maju menjadi gubernur DKI Jakarta, Pak Anies juga diusung oleh partai politik. Ada PAN, ada PKS, kemudian ada Gerindra yang mendukung Pak Anies Baswedan, dan akhirnya menang menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi artinya Pak Anies ini bukan dari partai politik. Nah, ketika Pak Anies menyampaikan pendapatnya, ketika ditanya oleh publik, oleh masyarakat, kesediaan untuk menjadi calon presiden, Pak Anies menjawab siap menjadi calon presiden jika ada partai yang mengusungnya. Jadi Pak Anies bebas mengatakan seperti itu. Tidak seperti yang lain, kader yang lain yang menjadi anggota partai politik seperti Pak Sandiaga Uno yang kemarin katanya siap menjadi calon presiden. Itu bermasalah teman-teman. Karena Pak Sandiaga Uno itu adalah kader partai Gerindra. Sementara Gerindra itu sudah punya calon presiden, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, kemarin ada pernyataan yang disampaikan Sandiaga Uno siap menjadi calon presiden itu dipersoalkan. Bahkan ada yang mengatakan kalau Pak Sandiaga Uno itu mau maju menjadi calon presiden silahkan keluar dari Gerindra. Nah itu teman-teman efek dari kesediaan untuk menjadi calon presiden dari seorang kader partai. Demikian juga dengan Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar itu adalah kader dari PDIP. Dan Pak Ganjar itu tidak mudah mengatakan saya siap menjadi calon presiden karena beliaunya adalah kader PDIP. Sementara di PDIP yang boleh mencalonkan itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau hari ini Pak Anies mengatakan siap maju menjadi calon presiden, itu sah, tidak ada orang lain yang menghalangi. Namun demikian teman-teman, kelihatannya Gerindra itu kecewa kalau Pak Anies maju menjadi calon presiden. Ada sekjen dari Partai Gerindra yang mengatakan bahwa Pak Anies dulu didukung all out dari Partai Gerindra, mengerahkan relawannya terjun ke RT untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau melihat statement yang disampaikan Pak Muzani teman-teman dari sekjen Partai Gerindra, sepertinya beliau kecewa kalau Pak Anies maju di 2024. Namun demikian memang tidak bisa dihalang-halangi teman-teman karena Pak Anies ini bukan kader partai politik. Namun demikian kalau saya melihat kemenangan Pak Anies itu bukan hanya kerja dari Partai Gerindra, tetapi kerja dari banyak warga masyarakat DKI Jakarta yang menginginkan perubahan dan perbaikan di DKI Jakarta. Misalnya ada relawan 212, ada Habib Rizik Sihab yang juga mendukung Pak Anies Baswedan pada waktu Pak Anies ingin maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan elemen warga masyarakat yang lain, ada PKS, ada PAN dan sebagainya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya terkait pernyataan dari Pak Ahmad Muzani, coba kita baca berita dari Detik News. Sekjen Gerindra soal Anies siap nyapres, mengatakan kita tak bisa menghalangi.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, partainya tidak berhak melarang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Pilpres 2024. Muzani menyebut Anies bukan kader Gerindra. Anies tidak pernah menyatakan diri masuk jadi kader Gerindra. Jadi semua warga negara berhak memilih dan berhak untuk dipilih. Jadi kita tidak bisa menghalangi hak seseorang itu, kata Muzani kepada wartawan di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, Rabu 28 September 2022. Muzani kemudian mengenang proses Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia mengatakan para kader Gerindra saat itu mendukung penuh pemenangan Anies Baswedan. Cuman kata kader Gerindra semua kalau ingat Anies ingat tahun 2017. Bagaimana kita semua berkorban. Kami semua berjuang, kami mempertaruhkan Anies di RT-RT, kampung-kampung, di Jakarta, dan saya masih ingat sekitar 2.200 anggota DPR Kabupaten, Provinsi se-Indonesia, kami turunkan ke Jakarta untuk memenangkan Anies ketika itu, jelas Muzani. Muzani mengatakan, kader Gerindra tidak boleh mengingat-ingat kebaikan yang diperbuat. Menurutnya, semua kebaikan akan mendapat balasan. Saya bilang, cuma pesan satu, jangan pernah mengingat kebaikan ke orang lain. Saya bilang begitu, kalau itu kebaikan nanti akan balasannya di kemudian hari, entah sekarang atau nanti. Itu pesan saya. Diketahui Anies Baswedan menyatakan dirinya siap menjadi calon presiden 2024. Dia mengaku siap nyapres jika ada partai yang mengusungnya. Hal itu disampaikan Anies saat wawancara oleh Reuters di Singapura. Reuters membuat pernyataan Anies dalam artikel berjudul Popular Governor of Indonesia Capital Prepared to Run for President. Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika sebuah partai mencalonkan saya, kata Anies dalam sebuah wawancara di Singapura seperti yang dilansir dari Reuters, Jumat 16 September 2022. Dia menambahkan dirinya tidak menjadi anggota partai, memungkinkan ruang untuk berkomunikasi dengan semua faksi. Anies juga bicara soal hasil survei terhadap dirinya. Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya pikir mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas, kata Anies Baswedan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bahwa ketika beliau di Singapura diwawancarai oleh Reuters mengenai apakah siap menjadi calon presiden, Pak Anies ini menjawab bahwa beliau siap untuk menjadi presiden jika ada partai yang mengusungnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies ini realistis teman-teman. Kenapa begitu? Karena Pak Anies bukan kader partai politik. Pak Anies bukan kader dari Partai Nasdem. Pak Anies bukan kader dari PKS. Pak Anies bukan kader dari Demokrat. Sehingga Pak Anies ini bebas teman-teman menyatakan sikapnya apakah beliau maju atau tidak di Pilpres 2024. Kecuali Pak Anies ini menjadi bagian dari partai politik, maka Pak Anies harus tunduk kepada aturan partai, kesepakatan partai yang mencalonkan atau mendukung salah seorang calon presiden. Tetapi Pak Anies bebas menyampaikan pendapatnya teman-teman. Sekali lagi Pak Anies bukan kader partai politik. Namun demikian ada pernyataan dari Pak Ahmad Muzani yang beliau mengatakan bahwa ingat Anies ingat 2017, di mana di 2017 itu gelaran pilkada teman-teman. Pak Anies didukung penuh oleh Partai Gerindra. Katanya ada 2.200 kader anggota DPR Kabupaten Provinsi ini turun ke Jakarta untuk mensosialisasikan untuk kemenangan Anies Baswedan. Jadi ingat 2.200 anggota DPR daerah provinsi yang bergerak bersama-sama untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI. Namun demikian teman-teman, sekali lagi, kemenangan Anies Baswedan bukan hanya dari Partai Gerindra. Kalau yang bergerak dari Partai Gerindra saja, dipastikan Pak Anies kalah. Kenapa begitu?
Karena pada waktu itu Ahok didukung partai besar, teman-teman. Ada Golkar, ada PDIP, dan ada Nasdem juga yang mendukung Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian ternyata kalah, teman-teman, Ahok, dan yang menang Anies Baswedan. Namun pada waktu itu memang ada isu penistaan agama, penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Tetapi saya pikir itu juga bukan satu-satunya alasan bahwa Pak Anies menang, tetapi karena menginginkan di Jakarta itu perubahan dan perbaikan. Jadi banyak elemen masyarakat yang bergabung untuk memenangkan Anies Baswedan. Jadi sekali lagi, bukan hanya Partai Gerindra yang bisa memenangkan Anies, tetapi banyak elemen masyarakat lain yang juga berjuang untuk kemenangan Anies Baswedan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Muzani, saya melihat ada rasa kecewa, teman-teman, kalau Pak Anies ini maju di 2024. Padahal Pak Anies dulu didukung oleh Partai Gerindra. Tetapi juga ingat, teman-teman, Partai Gerindra itu juga pernah mendukung Pak Ahok sama Pak Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan dukungan dari Gerindra itu, dukungan dari Pak Prabowo itu menang, teman-teman, mendukung yaitu Pak Jokowi sama Pak Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian dalam prosesnya, ketika ada Pilpres, itu Pak Jokowi kan maju menjadi calon presiden. Sementara Pak Prabowo juga maju menjadi calon presiden. Padahal dulu, teman-teman, Pak Jokowi ini didukung oleh Pak Prabowo. Kenapa juga Pak Jokowi itu kok maju untuk menjadi calon presiden, sementara Pak Prabowo juga maju menjadi calon presiden? Nah, ini kan sama saja, teman-teman. Sama ketika Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi, kemudian di Pilpres ini berhadapan-hadapan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kemudian ketika Pak Anies juga begitu, kelihatannya Pak Anies kan juga begitu, akan maju pada gelaran Pilpres, sementara Pak Prabowo juga akan maju. Mungkin ini akan berhadapan-hadapan, teman-teman, Pak Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto. Apa yang dipersoalkan, teman-teman? Kenapa dulu kok tidak mempersoalkan Pak Jokowi? Nah, hal-hal seperti itu tidak perlu diungkit menurut saya. Jadi Pilpres ini adalah gelaran 5 tahunan. Siapapun warga masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden ini dipersilahkan. Karena itu hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, teman-teman. Jadi silahkan saja, kalau memang warga masyarakat ini menginginkan Pak Anies menjadi presiden, mengapa tidak? Misalkan Pak Anies nanti menjadi presiden, Pak Prabowo juga begitu, kan bisa diangkat menjadi menterinya Pak Anies Baswedan, atau menjadi Watim Pres, atau ya mendampingi Pak Anies Baswedan, itu kan bisa saja. Jadi kerjasama itu bisa berlanjut, teman-teman, walaupun harus berhadapan-hadapan pada gelaran Pilpres. Jadi tidak hanya Anies menjadi presiden, itu semua tergantung dari warga masyarakat apakah menginginkan Pak Anies menjadi presiden. Dan yang tidak kalah penting yaitu tentang takdir, garis tangan. Kalau memang Allah mentakdirkan Anies menjadi presiden, maka jadilah Anies menjadi presiden. Jadi itu, sahabat Enjoy Channel, yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang maju menjadi calon presiden dan pihak Partai Gerindra tidak bisa menghalang-halangi karena Pak Anies bukan kader Partai Gerindra. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.